Hai guys, welcome back to channel Indonesia Red Manchester. Sebelum nonton, jangan lupa pastikan kalian kasih like, komen, subscribe, dan juga loncengnya ya, biar kami makin semangat buat share info menarik seputar MU, dan kalian juga nggak ketinggalan informasinya. Paul Scholes adalah gelandang andalan Manchester United. Kehebatannya tidak diragukan lagi. Sampai hari ini tidak satupun gelandang Manchester United yang kualitasnya menyamai Scholes. Pogba dan Bruno adalah dua playmaker hebat. Tapi mereka masih di bawah Scholes dalam hal konsistensi dan kualitas pengaturan ritme permainan. Anda bisa melihat kehebatan Scholes dari permainannya. Indonesia Red Manchester akan berikan kumpulan pujian yang menggambarkan betapa hebatnya Paul Scholes. Suatu ketika Zinedine Zidane ditanya oleh wartawan tentang perasaannya menjadi gelandang terbaik di dunia. Lantas Zizou menjawab, tanyakan itu kepada Paul Scholes. Lionel Messi, Paul Scholes. Bila Masia namanya sering sekali disebut. Dia adalah guru bagi kami. Xavi, bagi saya, dia adalah gelandang tengah terbaik yang pernah saya lihat dalam 15 hingga 20 tahun terakhir. Thierry Henry, saya tidak mengerti mengapa Scholes tidak pernah memenangkan penghargaan Player of the Year. Dia seharusnya memenangkannya sejak lama. Mungkin itu karena dia tidak mencari pusat perhatian seperti beberapa bintang lainnya. Cesc Fabregas, dia adalah orang yang levelnya saya cita-citakan. Dia adalah pemain terbaik di Liga Premier. Pep Guardiola, dari semua orang di Manchester United, saya akan memilih Scholes. Dia adalah gelandang terbaik di generasinya. Saya ingin sekali bermain bersamanya. Laurent Blanc, saya memberitahu siapapun yang bertanya kepada saya, Scholes adalah pemain Inggris terbaik. David Beckham, dia selalu menjadi salah satu orang yang dibicarakan orang lain. Bahkan ketika bermain di Real Madrid, para pemain selalu mengatakan kepada saya, seperti apa dia. Mereka menghormatinya sebagai pesepak bola dan melihatnya sebagai yang terbaik. Patrick Vieira, pemain di Premiership yang paling saya kagumi. Mudah, Scholes. Ronaldinho, saya ingin bermain seperti dia. Siapa yang mengajari dia bagaimana melakukan hal hebat itu? Luis Figo, saya terpesona ketika melihat Paul Scholes karena Anda tidak pernah melihatnya. Di lapangan, Anda tidak dapat menangkapnya. Di luar lapangan, dia menghilang. Andrea Pirlo, satu-satunya gelandang Inggris yang besar dalam karir saya adalah Paul Scholes. Dia memiliki keanggunan dalam dirinya. Yang lainnya berpura-pura. Michael Owen, tak seorang pun di planet ini memiliki kemampuan mengumpan seperti Paul Scholes. Latihan setiap hari adalah kenikmatan dengan hanya melihatnya. Karir yang luar biasa. Sir Alex Ferguson, saya pikir Paul Scholes adalah pemain terbaik di Inggris. Dia punya keterampilan terbaik, otak terbaik. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada pemain dengan cetakannya dimanapun di dunia. Paul tak tergantikan. Scholes punya visi, kemampuan teknis, umpan yang akurat, kemampuan menguasai bola, dribbling, dia kuat, dan bisa mencetak gol. Scholes adalah paket komplit seorang gelandang. Scholes juga sangat dihormati. Ketika United kalah oleh Barcelona di final Liga Champions tahun 2011, 5 pemain Barca justru berebut untuk bisa bertukar kaos dengan Scholes. Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro, bahkan seorang Messi. Iniesta akhirnya menjadi yang paling beruntung mendapatkan jersey Paul Scholes. Pemain Barcelona kala itu menganggap pertemuan tersebut mungkin yang terakhir kali terjadi karena Paul Scholes akan segera gantung sepatu. Ketika Xavi Hernandez pensiun, dia secara terang-terangan mengatakan bahwa salah satu hal yang disesalinya adalah tidak bisa bermain satu klub bersama Scholes. Mungkin satu penyesalan kecil adalah bahwa aku tidak pernah bermain bersama Paul Scholes. Tetapi, aku tidak pernah meninggalkan Barcelona dan dia juga tidak pernah meninggalkan Manchester United. Dalam suatu wawancara, Iniesta bercerita bahwa ketika masih youngster di Akademi La Masia, pelatih Barcelona Frank Rijkaard pernah membatalkan latihan dan meminta para pemain menonton video highlight permainan Paul Scholes. Iniesta, Xavi, seorang Ronaldinho dan Messi. Begitu kagumnya, Iniesta menamakan anak lelakinya Paolo dari kata Paul. Dilansir dari Sky Sports, Inter Milan mengajukan penawaran kepada Scholes usai Euro 2000. Inter bahkan menyiapkan uang sebesar 31 juta pound kala itu, hampir menjadikan Scholes sebagai pemain ketiga termahal di Eropa jika sang pemain setuju. Namun,
Tawaran tersebut ditolak. Mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti, juga mengaku melayangkan penawaran kedua untuk Scholes pada beberapa tahun setelahnya, meski belum jelas kapan. Saat itu, sang presiden klub mengaku memberikan cek kosong untuk United demi memboyong Scholes. Akan tetapi, Moratti mengaku bahwa jalan satu-satunya adalah ia harus membeli United agar bisa mendapatkan Scholes. Kami berusaha sangat keras untuk mengontrak Scholes. Kami, bahkan, memberikan United cek kosong, kata Moratti dikutip dari Sport Bible pada 2018. Balasan Scholes saat itu singkat dan sederhana, "Jika Anda ingin saya bermain untuk Anda harus membeli klub ini," ujar Moratti. Sepanjang karir profesionalnya, Scholes selalu membela Manchester United yang juga merupakan klub akademinya. Selama 19 musim membela Manchester United, Scholes mencatatkan 718 penampilan dan 155 gol di semua kompetisi. Angka tersebut menjadikan Scholes sebagai salah satu pesepak bola dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Manchester United. Jumlah penampilannya hanya kalah dari Bobby Charlton yang bermain sebanyak 758 kali dan Ryan Giggs yang bermain sebanyak 963 kali. Secara gelar, Scholes juga sangat moncer dengan telah meraih 11 gelar Liga Inggris, 3 Piala FA, 2 Piala Liga Inggris, 2 Liga Champions, dan 1 Piala Dunia antar klub.